Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rinda Kartika sebagai ketua kelompok, Muhammad Rizal Andiko, Muhammad Yusuf Thohir, dan Zahra Budi Rahmania. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada Jenderal Hugeng sebagai tokoh panutan. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Iman Santoso adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, pernah memuji kejujuran Hugeng, mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi yang jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Berikut adalah penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada Jenderal Hugeng. Berorientasi pelayanan. Hugeng sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai pangkat tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, maka seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal. Karena prinsip itulah, Hugeng tidak pernah merasa malu turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk, dengan baju dinas Kapolri, Hugeng akan menjalankan tugas seorang polantas di jalan raya. Itu dilakukan Hugeng dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan pada profesi. Di sini tampak perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Di sisi lain, Jenderal Hugeng pun menjaga anak-anaknya agar tidak memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolri. Salah satu contohnya adalah ketika anaknya, Aditya Susanto, diam-diam mengurus berkas dalam upaya masuk ke Akademi Angkatan Udara atau AKABRI di Maguwoharjo, Yogyakarta. Cita-cita Aditya sedari kecil memang menjadi seorang pilot jet tempur. Namun, Aditya pun mati kutu tatkala ia diharuskan mengantongi surat izin orang tua. Jenderal Hugeng tidak mengizinkan anaknya bergabung di AKABRI karena tidak ingin jabatan yang disandangnya sebagai Kapolri akan memudahkan atau memengaruhi anaknya masuk AKABRI. Selepas menjelaskan panjang lebar alasan dia tidak memberikan izin anaknya bergabung di AKABRI, dengan kerendahan hati, Hugeng berdiri dari kursinya dan menghampiri anaknya sembari meminta maaf. Dari cerita tersebut, tampak perilaku Jenderal Hugeng tidak menyalahgunakan jabatannya. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Kapolri Hugeng Iman Santosa pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan Makassar Tionghoa yang terlibat kasus penyeludupan. Wanita itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Seperti yang diketahui, Jenderal Hugeng sangat gencar memerangi penyeludupan. Dia tidak peduli siapa backingan penyeludup tersebut, semua pasti disekatnya. Dari cerita ini, tampak bahwa Jenderal Hugeng melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik tanpa terpengaruh oleh godaan suap. Berikutnya, nilai harmonis. Dikisahkan dahulu pada momen tertentu yang bersuasana ramai, seperti malam tahun baru, Natal, atau Lebaran, Jenderal Hugeng juga selalu terjun untuk mengecek kesiapan aparat di lapangan. Dia memastikan kehadiran para petugas polisi. Tujuannya adalah untuk memberi rasa aman, bukan untuk menimbulkan rasa takut. Menurut beliau, polisi jangan sampai menjadi momok untuk masyarakat. Tampak dari kisah tersebut, Jenderal Hugeng ingin membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Berikutnya, nilai loyal. Diceritakan pada tahun 1955. Waktu itu, Kompol Hugeng mendapat perintah pindah ke Medan. Tugas berat sudah menantinya. Penyelundupan dan perjudian sudah merajalela di kota itu.
Para bandar judi telah menyewa para polisi, tentara, dan jaksa-jaksa di Medan. Aparat tidak bisa berbuat apa-apa ketika disogok uang, mobil, perabot mewah, dan wanita. Mereka tak ubahnya kacung-kacung para bandar judi. Saat rumah Hugeng siap untuk ditinggali, bukan main terkejutnya Hugeng. Rumah dinasnya yang sudah penuh dengan barang-barang mewah, ternyata barang-barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Tapi Hugeng malah meminta agar barang-barang mewah itu dikeluarkan dari rumahnya. Dan hingga waktu yang ditentukan, utusan itu juga tidak memindahkan barang-barang mewah tersebut. Lalu, apa tindakan Hugeng? Dia memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Bagi Hugeng, itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Dari penggalan kisah tersebut menunjukkan betapa loyalitasnya Jenderal Hugeng terhadap profesi dan negaranya. Nilai selanjutnya yaitu nilai adaptif. Seseorang yang memiliki sikap adaptif akan bertindak proaktif. Seperti halnya pada Jenderal Hugeng yang selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7 pagi. Sebelum sampai di kantor, Jenderal Hugeng memilih rute yang berbeda dan berputar dahulu dari rumahnya yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini bermaksud untuk memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian yang ada di jalanan. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Pada masa itu ada kasus yang paling menggemparkan, yaitu kasus Sum Kuning, yang merupakan kasus pemerkosaan yang menimpa seorang penjual telur ayam yang baru berusia 18 tahun yang bernama Sumarijem. Untuk memecahkan kasus tersebut, Jenderal Hugeng langsung memanggil Komandan Polisi Yogyakarta, AKBP Indra Joto, dan Kapolda Jawa Tengah, Kombes Suswono. Pada tahun itu, kemudian dibentuklah tim pemeriksa Sum Kuning yang bertugas untuk mencari fakta-fakta terkait kasus tersebut. Dalam hal ini, Jenderal Hugeng telah berkolaborasi lintas daerah dan beliau mampu menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian kisah Jenderal Hugeng kali ini. Semoga dengan adanya kisah ini dapat menambah wawasan kita dan menjadikan motivasi kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai core values ASN berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.